Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo viewers, welcome back to Daily Lifestyle. Apa kabarnya viewers? Senang sekali ya rasanya aku, Filipus dan Naomi bisa kembali hadir menemani kalian di rumah. Nah, seneng banget kita bisa ketemu lagi nih sama kalian semua. Nah, untuk berita yang pertama nih, Filip, berkaitan dengan cara hidup sehat. Kamu tahu nggak kira-kira apa yang akan kita bahas nih? Wow, sepertinya kamu akan ajak aku dan viewers untuk berolahraga, benar nggak sih? Salah. Jadi, ketika saudara-saudara muslim kita telah menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan lalu, ternyata kita juga bisa untuk meneruskan puasa. Tapi tujuannya untuk kesehatan dan bisa mendapatkan body goals loh. Wah, body goals ini ya, kayak aku tahu deh puasa yang kamu maksud itu apa. Pasti intermittent fasting bukan? Betul. Nah, daripada berlama-lama, kita langsung lihat aja informasi lengkapnya. Ini dia. Viewers, salah satu cara terbaik untuk bisa mendetoks racun-racun yang ada di tubuh kita. Untuk itu banyak dokter yang menyarankan untuk berpuasa demi menjaga kesehatan tubuh. Bila sebelumnya para umat muslim baru saja melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan lalu, yang efeknya tak hanya untuk meraih pahala, namun juga manjur bagi kesehatan tubuh. Di luar bulan suci kita masih bisa melakukan puasa loh. Berikut ini penjelasan ahli nutrisi Dr. Putri. Intermittent fasting merupakan salah satu metode diet yang bisa untuk kita lakukan dengan catatan harus benar-benar mengikuti rekomendasi yang disarankan. Metode diet ini biasanya akan memiliki jendela makan misalkan 8 jam, kemudian 16 jam sisanya kita tidak mengonsumsi makanan atau minuman apapun gitu ya, dengan harapan kita bisa segera menurunkan berat badan, menjaga berat badan atau menjaga kesehatan kita. Intermittent fasting sedikit berbeda dengan yang kita lakukan saat menjalankan puasa bulan Ramadan. Karena apabila kita menjalankan puasa Ramadan, maka puasa ini kan ada metode sahur, kemudian ada buka puasa gitu ya. Namun jendela puasanya sendiri setiap negara bisa jadi akan berbeda-beda. Tetapi apabila intermittent fasting, dia memiliki beberapa metode. Dari yang sering dilakukan biasanya adalah jendela makan 8 jam, kemudian 16 jam puasa, atau bahkan ada yang ekstrim ya, 5 hari puasa, kemudian 2 harinya ini mengonsumsi makanan. Bila kalian tengah berpuasa melalui metode intermittent fasting demi mendapatkan bobot tubuh ideal, ada beberapa rules yang tetap harus diperhatikan. Saat kita menjalankan intermittent fasting, yang menjadi catatan khusus adalah kita tetap harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Caranya adalah dengan tetap memenuhi kebutuhan kita dalam satu harian full di dalam jendela makan yang sedang dijalankan. Sehingga apabila intermittent fasting ini dilakukan dengan asal gitu ya, asal yang penting makan di 8 jam pertama, maka bisa jadi defisit kalori tetap terjadi, tetapi secara benefit untuk kesehatan tubuh kita secara menyeluruh bisa jadi tidak akan terpenuhi. Salah satunya adalah terjadinya resiko penurunan massa otot. Ketika menjalankan intermittent fasting, maka pada jendela makan kita sebaiknya mengonsumsi tetap gizi seimbang sesuai kebutuhan kita, tetapi di saat jendela puasa, kita sebaiknya tidak mengonsumsi makanan maupun minuman yang terutama mengandung kalori atau kandungan makanan tertentu. Ketika menjalankan intermittent fasting, sebetulnya kita tidak ada batasan yang terlalu strict gitu ya. Yang penting adalah pastikan agar kebutuhan karbohidrat kompleks, protein hewani, protein nabati, dan juga sayur maupun buahnya ini tetap terpenuhi dengan baik di jendela makan yang tersedia. Oleh karena itu yang perlu kita batasi adalah terutama yang memang tipikalnya tinggi kalori ya. Biasanya kita batasi, bukan berarti dilarang makanan atau minuman yang tipikalnya manis atau misalkan yang memang dia tinggi lemak, sehingga hal ini akan membuat keinginan kita nih untuk menurunkan massa lemak ini jadi terganggu efek dari pemilihan makanan yang tinggi kalori tetapi secara nutrisi tidak terpenuhi dengan baik. Tak hanya itu saja, bagi mereka yang memiliki satu riwayat penyakit tertentu, ada do's and don'ts yang menjadi acuan dalam melakukan intermittent fasting.
Untuk seseorang yang memiliki riwayat asam lambung yang tinggi atau misalkan memiliki riwayat GERD, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu kepada dokter yang merawat sehingga mengetahui kira-kira boleh atau tidak menjalankan intermittent fasting tersebut. Karena pada beberapa individu masih memungkinkan karena peningkatan asam lambungnya ini masih relatif terkontrol. Tapi apabila memang riwayat sebelumnya menunjukkan bahwa asam lambungnya ini tidak terkontrol dengan baik, maka biasanya tidak dianjurkan untuk menjalankan diet intermittent fasting. Ketika kita akan menjalankan suatu diet, baik untuk menurunkan berat badan, menjaga berat badan, maupun untuk kesehatan secara umum, maka pastikan agar kita mengikuti rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO maupun dari Kemenkes, yaitu gizi seimbang. Sehingga penuhi piring kita dengan variasi dari protein hewani yang rendah lemak pastinya ya, kemudian protein nabati, sayur mayur, dan juga karbohidrat kompleks seperti nasi merah, nasi coklat, roti gandum, atau boleh juga pilihan lainnya misalkan kentang dengan kulitnya. Kemudian pastikan juga yang kedua adalah pemilihan protein hewaninya ini yang memang tipikalnya rendah lemak ya, sehingga membantu kita untuk menjaga agar kadar lemak maupun kolesterol tubuh lebih terjaga dengan baik. Dan pastikan juga agar sayurnya ini terpenuhi dengan baik dari segi jumlahnya maupun dari warna-warni yang kita pilih, dengan harapan kita ini mendapatkan serat yang cukup untuk bisa mengurangi penyerapan kolesterol ke dalam tubuh, menjaga rasa kenyang yang lebih baik, kontrol gula darah lebih baik gitu ya. Dan juga dengan adanya variasi warna, harapannya adalah vitamin mineral kita dan juga antioksidan yang dikonsumsi akan bisa memenuhi kebutuhan kita dalam satu harian ke depan. Oke viewers, berikut tadi adalah tips yang bisa saya share tentang bagaimana sih menjalankan atau memilih diet yang lebih tepat untuk kita. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat dan kalian bisa melakukan diet dengan lebih tepat lagi. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.